Oke, selamat pagi semua. Pagi Minar. Pagi Minar. Pagi Minar. Ya, oke. Ini pertemuan ke-7. Sebelum kita masuk ke materi, saya minta tolong saya untuk baca doa. Yang belum pernah. Ini Jo, Yesa Rila. Boleh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya membawakan ajaran Kristen Protestan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur atas rahmat yang telah Tuhan Yesus berikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang memberi kami kepintaran, kecerdasan, agar kami bisa menangkap pelajaran kami. Tuhan Yesus, begitu pula dengan dosen kami, berikan dia kesehatan dan juga kesabaran untuk mengajari kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Makasih Yesa. Ini sudah bergabung 45 orang ya. Jadi sekarang itu kita masuk ke lebih spesifik lagi ya tentang berita atau news atau reportase ini. Nah, berita itu adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru. Ya, laporan mengenai fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting atau luar biasa. Nah, jadi memang arahnya itu adalah faktual ya, terbaru dia. Makanya ada di televisi itu kita dengar hot news atau berita terkini. Itu kan karena nilai kebaruannya ya. Dan sebenarnya saya lihat ada juga sih berita itu sebenarnya berita tentang hal-hal yang sudah lama. Namun karena itu masih menarik untuk dibahas, mungkin dia masuk ke berita yang ini ya, yang menarik perhatian, dinilai penting atau luar biasa. Nah, kalau ngoni yang cowok yang hobi bola pasti ngoni tahu banyak sekali berita misalnya tentang Ronaldo, tentang Lionel Messi yang lama-lama itu tentang perbandingan mereka itu masih saja dibahas sampai sekarang. Nah, karena itu masih menarik bagi kebanyakan orang ya. Nah, ini langkah melakukan reportase atau mencari dan menyusun berita. Kemarin kan sebenarnya kita sudah bahas juga secara umum mulai dari persiapan ya, pelaksanaan, kemudian bagian akhir. Nah, kalau yang ini sebenarnya lebih detail lagi. Moni bayangkan di sebuah kantor berita ya, tentu ada wartawannya, ada manajernya, ya, ada redaksi dan lain sebagainya. Itu pasti mereka di awal kalau ingin melakukan sebuah berita itu mereka kan briefing dulu ya. Makanya di sini yang pertama itu rapat redaksi. Ya, dibahas dulu misalnya kalau berita untuk tanggal 11 kemarin pasti mereka membahas tentang kegiatan demo itu ya. Kan demo itu sudah dicanangkan jauh sebelum tanggal 11 itu. Sudah banyak itu mulai terdengar ya. Kan mereka harus lapor polisi dulu, minta izin dulu, baru mereka demo. Jadi berita demo itu sudah dari sebelumnya pihak jurnalis itu sudah tahu mereka. Sehingga mereka sudah bisa, nanti kita akan buat berita tanggal 11 itu tentang apa. Apakah tentang agenda, apakah tentang siapa dalang di balik semua itu, di balik demo itu kan biasanya dicari ya, siapa sih yang dalangnya. Terkadang padahal sebenarnya tidak ada dalang misalnya, memang itu inisiatif mahasiswa ya, karena keresahan mereka dengan apa yang mereka lihat. Nah, contohnya saja, misalnya minyak goreng naik atau solar naik, tapi tidak ada penjelasan tuh dari misalnya kementerian ya, kenapa minyak goreng itu naik, sehingga masyarakat kan bertanya-tanya kenapa, apa masalahnya. Kemudian sejauh mana pemerintah sudah berusaha, nah itu kan perlu dijelaskan ke masyarakat. Termasuk juga soal 3 periode. Meskipun
Pak Jokowi kan sudah bilang saya patuh kepada konstitusi. Saya hanya akan menjadi presiden 2 periode. Beliau sebenarnya sudah menolak toh. Nah, namun kan kenapa kok masih menterinya masih bilang ada kemungkinan, si B masih bilang pendukungnya masih memapangkan spanduk 3 periode. Nah, berarti kan masyarakat tetap resah dia meskipun Bapak Presiden sudah menolak. Nah, tapi masih ada kecurigaan, ada apa di balik ini, ada kemungkinan revisi undang-undang dan lain-lain begitu kan. Nah, itu mungkin yang membuat mahasiswa resah ya. Nah, kemudian penugasan kepada reporter sesuai bidangnya. Itu kan reporter dia ada bidang masing-masing. Misalnya ada bidang musik. Biasanya memang misalnya reporter olahraga dia khusus olahraga ya supaya dia profesional dan menekuni. Coba jangan dilihat misalnya apakah ada reporter yang di olahraga dia ada, di kriminal dia ada. Nah, itu kan susah sekali ya. Saya lihat umumnya mereka punya bidang masing-masing. Kemudian tema dalam rapat redaksi tersebut dijadikan pedoman oleh wartawan untuk peliputan di lapangan. Ya, tentu sesuai arahannya. Di rapat nanti diarahkan misalnya kita tidak masuk ke kerumunan, tapi kita meliput misalnya di dalam gedung atau dari pinggir jalan. Atau bisa jadi juga ada yang mengarahkan nanti reporter ini atau jurnalis ini menyamar jadi mahasiswa atau menyamar jadi polisi, ya sehingga mereka bisa masuk ke dalam kegiatan, bisa saja, begitu ya. Kemudian melakukan reportase atau menulis berita. Nah, disitulah nanti dari hasil kegiatan di lapangan itu mereka menulis berita. Kemudian ada masuk ke tim editing ya atau dikoreksi oleh redaktur atau redaksi. Nah, barulah nanti berita itu siap disajikan. Ya, jadi banyak ya pihak-pihak yang terlibat di sana. Sampai di situ kalau ada yang bertanya silahkan ya. Benar ada. Nah, silakan. Rodi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau bertanya di sini yang nomor 6. Berita siapa yang persepsikan itu, kami bisa muat berita itu bisa sembarang atau bagaimana. Itu yang saya belum kurang memahami, boleh menjelaskan. Sekian. Oke, terima kasih Rodi ya. Bagus ya. Tak kenapa ya, pokoknya kalau ada mahasiswa yang bertanya, yang mengoreksi, itu saya senang sekali ya. Mungkin karena jarang-jarang. Berita diedit, dikoreksi oleh redaktur, apakah itu sembarangan, atau ada pedoman, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia bentuknya televisi, dia itu kan ada KPI namanya. Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi mereka itu tetap diawasi, ya, sehingga berita itu tidak boleh misalnya berita tentang menggulingkan kekuasaan, ya, itu tidak boleh itu ditampilkan. Nah, sehingga redaktur ini memang perannya sangat penting sekali ya. Bisa-bisa sebuah media itu hancur kalau redakturnya tidak teliti ya. Nah, misalnya berita kemarin soal Pilpres ya, Prabowo dengan Jokowi itu kalau tidak hati-hati bisa-bisa gara-gara berita itu dua kubu bisa-bisa bentrok, bisa-bisa mereka perang. Nah ya, nah jadi kalau sembarangan itu tidak boleh, Rodi ya. Dia ada, kita punya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan selain itu sebuah media pasti dia menjaga nama baiknya. Ya, misalnya Metro TV ya. Jadi kalau berita yang keluar itu asal-asalan, pasti mereka yang kena. Apakah nanti bermasalah dengan hukum,
atau bermasalah secara sosial, apalagi zaman sekarang netizen ini sangat kuat sekali ya. Kalau sudah diserang oleh netizen itu, misalnya televisi A itu dianggap sebagai televisi yang provokatif, itu bisa-bisa televisi itu jadi bermasalah itu. Alurnya ada ide, wacana, peristiwa, kemudian temanya apa, kemudian judul yang menarik. Pasti ngoni sering lihat, kenapa ya judulnya sangat ekstrim sekali gitu ya, tapi pas dibaca beritanya biasa saja. Ya. Jadi ada istilah di pembuatan judul itu clickbait-nya. Clickbait itu ya pemanis lah istilahnya. Terkadang judul itu hanyalah semacam pemanis supaya orang membaca berita itu. Nah, ini rumus berita itu, ini pasti ngoni so tahu dari, saya pikir entah SD atau SMP ya kita mulai belajar tentang 5W1H ini. Ya, kita tentu berkaitan dengan kalau ngoni mau wawancara, termasuk juga nanti kalau mahasiswa turun ke lapangan ya, pasti pertanyaannya dari 5W1H ini. Apa, who siapa, where di mana, when kapan, why kenapa, atau mengapa, how itu bagaimana. Oke, sekarang teknik penulisan reportase. Jadi kalau mau tulis berita, ini hampir sama dengan nulis skripsi ya, atau proposal skripsi. Ini katanya kan piramida terbalik ini. Nah, dia katanya dimulai dari judul dulu, kemudian tanggal, kemudian teras berita atau intro. Kalau di skripsi itu ada yang namanya kualitatif, proposal ya, ada kuantitatif. Nah, kalau dia kualitatif, kita mulai dari hal-hal umum dulu. Nah, jadi dari istilahnya itu kalau ngoni pernah dengar nanti atau sudah pernah dengar umum ke khusus atau khusus ke umum dia istilah. Saya pikir itu dulu. Sekali lagi saya sampaikan, profesi sebagai seorang jurnalistik itu adalah profesi yang zaman sekarang ya, saya lihat sangat prospektif ya. Jadi kalau mana tahu nanti susah dapat pekerjaan, ya CPNS juga misalnya belum keluar, atau mau bekerja, cari kerja susah, nah mana tahu nanti beberapa orang dari ngoni ini tertarik bekerja di jurnalistik, sebagai wartawan, reporter, ya, penulis, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya UTS ya, dan selamat pagi ya. Edukasi alam tak